Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di informasi kali ini kita coba masuk di sesi sip aja ya, karena ada 1, 2, 3 informasi gabungan yang udah gue rangkap dan gue satukan di sekilas info Paintrock. Yang pertama ini informasi soal tentatif ya, beberapa waktu lalu juga ada yang menanyakan soal KYC tentatif. Nah, ini untuk memperjelas ya jawabannya, barangkali Mang Adun waktu itu sempat jawab, yaitu KYC tentatif, KYC yang dapat berubah, belum pasti dan bersifat sementara waktu. Nah, ini dari siapa itu? I Love Paradise Spy. Katanya ya, tahap persetujuan tentatif berarti permohonan KYC Anda telah diperiksa oleh validator terdesentralisasi dan mereka setuju dengan informasi yang Anda berikan. Anda hanya perlu menunggu pemeriksaan terakhir terhadap entry ganda dan hal-hal seperti itu. Saya yakin Kortim akan segera menanganinya ya. Nah, ini penjelasan dari I Love Paradise Spy ini cukup menurut gua lebih jelasnya lagi ya gitu. Jadi KYC tentatif itu udah disetujui sama secara orang ya, atau tenaga manusia nyata ya. Kita tahu dulu Dr. Nicholas Kokalis soal KYC sempat memberikan statement bahwasanya KYC dibantu dengan tenaga manusia nyata, yaitu disebutnya validator ya gitu. Nah, bagi yang KYC-nya tentatif itu udah disetujui sama validator, lalu masuk ke peninjauan Kortim ya gitu. Kalau menurut gue sih udah ada di titik tenang sih kalau kata gue, kalau KYC tentatif ya gitu. Jadi cuman tinggal nunggu tingnya aja loh, ibarat ibarat ini malah tahap gitu kan. Nah, di sini siapa yang menanyakan itu, I Love Paradise Spy itu menjawab dari Saadi 1 ya. Ya, orang itu menanyakan katanya berapa lama KYC tentatif ini berlaku gitu. Terus kemarin juga oh iya, Mang Adun belum sempat balas komentar ya, sorry banget, sibuk. Nggak apa-apalah, yang penting masih tetap update ya. Dan setiap komentar Mang Adun usahakan untuk dibalas ya, kecuali komentar-komentar yang bisa dikatakan miring atau bengkok lah gitu ya. Ya, pioners bisa tahu lah. Jadi nggak semua komentar itu Mang Adun bisa balas, karena Mang Adun lihat dulu nih komentarnya, kalau misalkan dibalas tuh bakal seru enggak, bakal asik enggak gitu kan. Kalau misalkan cuman untuk memperkeruh suasana kan ngapain. Kita satu bineka tunggal ika ya, itu aja. Kalau cuman ada sedikit kesalahpahaman gitu kan, ya harap dimaklumi, sama-sama saling memaafkan saja, ngobrol bareng-bareng gitu ya, ngapain ribut-ribut. Oke, nah ini soal migrasi ya. Ada yang nanya juga di komentar, yaitu soal migrasi intinya. Nah, ini I Love Paradise Spy juga menjawab ya, yang dikatakan migrasi Pi ke mainnet katanya ini ya dirancang untuk dilakukan secara batch. Kami masih dalam gelombang pertama katanya. Saya yakin migrasi berikutnya akan lebih cepat dan lancar ketika dimulai. Oke, ini ada obrolan dari moderator ya. Kita bisa lihat sama-sama, terjemahkan. Di sini kita bisa baca, salam untuk semua pioner Neija. Tolong bagaimana saya bisa mengirim koin ekstra saya yang ditambang ke saldo dompet saya. Saya sudah KYC sejak tahun lalu, terus punya saldo utama ditransfer ke saldo dompet saya. Maksudnya ya menanyakan lah ya itu. Terus katanya Kortim itu katanya moderator, Kortim akan mentransfer
Pi Anda ketika saatnya tiba. Itu. Jadi terus di situ ada istilah tadi kita bisa lihat dari batch ya. Karena soal migrasi kita tahu itu nggak satu-satu, dan ternyata setelah mengadun riset sedikit pengertian dari batch itu kita bisa lihat di sini. Batch yaitu batch artinya sekumpulan, setumpuk, sejumlah, dan beberapa. Menurut istilah salah satu arti, batch adalah sekelompok pekerjaan data atau program yang diperlakukan sebagai unit untuk pemrosesan komputer. Maksudnya dalam tahap atau di stylenya tadi kata I Love Faraday Pi itu dirancangnya secara batch atau kelompok ya, atau sehimpunan. Jadi migrasi itu enggak satu-satu gitu loh, datanya itu kan, datanya enggak satu-satu, dan di sini beberapa atau sejumlah juga, atau di programnya gitu kan, itu berkelompok lah. Apakah itu dalam skala 100 migrasi atau 1000 migrasi gitu kan. Itu jadi di sama core team di sistemnya diatur seperti itu. Karena kan kalau cuma satu-satu juga cukup membingungkan lah itu. Jadi gini mungkin maksudnya ya, ketika yang sudah QC, nah itu kan sudah ada barisannya ya, tinggal migrasi saja gitu. Tapi tetap nih mungkin melalui peninjauan yang lebih dalam lagi ya kan, seperti yang gue bilang dari tim referral, dari circle-nya juga gitu. Nah itu ketika sudah dipastikan aman bener nih, misalkan si A, si B, si C gitu kan, sudah saatnya migrasi, ya sudah, maka core team secara berkelompok itu misalkan kisaran ada 100 orang, tes langsung rombongan itu kan. Jadi nggak satu-satu ya, itu ditahan dulu itu, terus mungkin ada barisan-barisannya gitu kan, baru setelah disetujui saatnya tiba kalau kata moderator, maka yang masuk itu bukan kita saja. Nah kita ada barengannya gitu loh kalau yang belum migrasi. Itu makanya kenapa update migrasi itu terakhir yang gue baca kemarin itu kalau nggak salah ada kisaran dari semenjak September ini sudah 5.000 yang migrasi. Nah itu kan skalanya ribuan, berarti itu ya, nambah lagi lah mudah-mudahan, karena informasi terakhir yang sudah bisa dipastikan kata Jatin Gupta itu kisaran 3 juta dompet ya, atau 3 juta yang migrasi. Itu udah kuat, udah bagus, udah secara perdatanya kalau tidak salah kisaran 5 juta, tapi itu ya bisa dikatakan sudah migrasi, cuman masih mencurigakan kali gitu ya, itu loh. Oke, terus ada ini barangkali ada yang belum tahu ya, yaitu update news atau berita ya, pembaruan Pramban Pi sekarang versi terbaru 1.7.0. Oke, pergi periksa. Ini barangkali ada yang belum tahu ya, cek-cek aja. Seperti Mengadun katakan tadi juga siang apa kapan yang Mengadun udah sempat ngecek juga, ternyata emang lagi ada pembaruan. Oke. Nah, di sini ada bacaan update. Mengadun juga belum update aja ya. Ini kalau soal updatean, kita tahu kemarin ada Fireshed ya. Itu kan ada di browser. Nah, terus kalau harapan Mengadun sih lebih sih sebenarnya ya dari updatean ini gitu. Misalkan gitu kan, ada dompet multisigen yang waktu kemarin sempat dibahas kan gitu. Atau ada aplikasi nih di sampingnya Fireshed gitu kan, aplikasinya apa ya gitu kan, untuk apa ya, nambah-nambah semangat sih, biar nggak bete ya, biar pioneris itu nggak cuman sekedar nunggu, tapi sedikit demi sedikit
ada hiburan atau hatinya mulai tergerak atau terhibur untuk tetap semangat. Oh, berarti bener nih gitu kan, walaupun secara gitu kan, kita coba buka juga ya, walaupun secara seperti gue bilang, setiap update itu menandakan aplikasi berjalan ya, atau artinya developer itu terus memperbaiki, dan artinya aplikasinya itu masih terus berjalan ya gitu. Jadi ada sistem apa, dalam artian bukan aplikasi mati gitu loh. Ini belum ada ya, masih seperti chat, wallet, brainstorm, Minapi, blockchain, developer pay, KYC dan Payerset belum ada. Oke lah, nggak apa-apa, kita tunggu informasi lebih lanjutnya aja ya dari Pinews atau dari siapa, pembaruan P-Browser kali ini tuh ada apa sih gitu, atau memang baru pembaruannya saja seperti yang kemarin Mang Adun bilang, apakah ini untuk menyambut peta jalan gitu kan yang sudah disiapkan sama core team. Makanya update-nya bukan cuma aplikasi per networknya aja, tapi juga P-Browsernya itu ya. Aduh, gue sih jujur penasaran, pengen ada sesuatu ya di samping Payerset itu apa gitulah, seperti spekulasi beberapa pioneers kan beberapa bulan lalu ya, ditambahin apalah di situ gitu. Oke, informasinya udah semua ya, yaitu yang tadi, yang pertama soal KYC tentatif ya, terus yang kedua yang jelas itu udah masuk, udah disetujui sama validator terdesentralisasi yang KYC tentatif. Terus yang kedua soal migrasi, yaitu dilakukan atau secara batch atau kumpulan, itu migrasi itu. Oke, dan yang ketiga tadi ini pembaruan dari P-Browser. Thank you buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Tetap sehat lah, tetap semangat juga ya, rezekinya lancar juga, diberkahi semuanya juga. Oke, sehat lahir batin itu penting, biar kita untuk bisa aktivitas seperti biasanya ya. Itu aja dulu lah, pamit undur diri dulu. Thank you buat yang like, comment, subscribe. Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.